sok bener, gak ada ujung tapi kok asik. Zaman sok pinter, semua ngoceh pada gak bener. Ayo kita ngobrol di kios, ayo kita ngobrol di kios. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak kayak wabarakatuh. Kemang Japati Aduh, gitu Pak, gini-gini mulu. Saya saking seneng Pak hari ini Pak. Iya, bener. Bener, seneng banget saya Gak Pak. usah manggil Bapak, saya kan masih muda. Aduh. Jadi hari ini adalah episode pertama buat sobat kios yang lagi nonton obrolan kios. Obrolan kios. Jadi ini tuh menjadi episode yang paling perdana untuk kami bisa menemani harapannya ke depannya ya. Pak, tar dulu. Paling perdana, ada nggak yang paling. nggak paling gitu, yang biasa aja? Kalau perdana pasti perdana. Ini paling Pak, paling perdana Pak. Iya. Iya, pokoknya harus setuju dengan ungkapan saya pada kesempatan kali ini Pak. Jadi yang pasti buat para sobat kios semuanya, di sini kita hadir mengikuti perkembangan tren dan zaman dan era Enggak sih. juga. Enggak, kalau saya enggak. Enggak, berarti saya aja dong yang kayak gitu ya. Oh gawe we ayang kikian ya mumpung aya kamera aya. Sip. Pan. Terus jangan terus-terusan. Nanti kamalinan. Jadi daripada cicing gawe, Ya, benar. daripada aktivitas, mending kita bikin sesuatu yang geus loba batur geus Loba wah akunnya orang lain mah geus leuwih edan, leuwih keren. Tapi akun kita ini adalah akun yang paling perdana kan? Itu tetap buat kita paling perdana. Jadi nggak urusan kita dengan akun-akun orang lain, Nggak, subscribe-nya nggak urusan. banyak ya biarin aja. Tapi tapi kalau sobat kios memang suka dengan Ya. programnya kita, silakan di subscribe, di like, terus di komen dan jangan lupa di share juga ke teman-teman Betul. terdekat. Karena begini masalahnya. Bapak masalah mulu hidupnya. Iya bener, masalahnya kalau nonton video kita itu obrolan kios itu nggak boleh sendirian Pak. Bener. Bener, Harus rame-rame. Nah, masalahnya Karena apa coba? Satu, kalau sendirian itu Anda berasa hopeless hidupnya. Bener. Yang kedua adalah berarti cincirining teboga babaturan. Bener. Nukatilu berarti tidak punya teman. Nuka opat, Sendirian aja berarti. nuka lima, Loneliness. kagenep. Habis Pak, bahasa kayaknya Uganda saya nggak bisa. Jadi Doer sama Buntek bakalan Yup. temenin setiap episodenya itu kita bakalan tayang di hari Selasa part 1, Rabunya part 2. Jadi pokoknya satu episode bakalan ada 2 part. Iya. Betul. Ngapain Bapak ditepokin saya Pak? Kan kita mau udah tim Pak, jadi nggak Oh, usah iya. bawa penonton yang tepuk tangan, Oh, iya, biar iya. kita aja langsung yang tepuk Bener, tangan bener, Pak. bener. Bener nggak? Bener, bener. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini memang menjadi episode pertama sekali dari kami, dari obrolan kios. Jadi memang banyak hal sekali yang akan perlu kita perkenalkan di episode pertama ini ya. Ya. Terutama terkait dengan kenapa sih tiba-tiba kalian pengen jadi YouTuber atau misalnya pengen Enggak. pengen menampilkan sesuatu di media YouTube gitu, pengen Aku ngobrol-ngobrol nggak pengen di jadi YouTube. YouTuber. Enggak. Jadi asal sobat Saya kios aja yang tahu. pengen. Iya dengerin dulu. Ya. Asal sobat kios Bener. tahu. Saya itu udah nggak laku di TV dan di radio. Ya, jadi saya nongkrongnya di sini gitu loh. Jadi alasannya misalkan yang nanya nih pertama-pertama buka kenapa harus namanya obrolan kios. Ya. Terus nanti juga mungkin ada part-part atau segmen-segmen yang kita perkenalkan nanti kedepannya seperti apa nih bos. Tuh, jadi nanti kita bakal yang pertama itu kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi hits di tahun lalu. Jelas. Enggak hits dong ya Pak. apa-apa, Jadi karena pokoknya kita memang- ngobrolin hal yang keseharian lah. Kita Iya. mah nggak mau berat-berat ngomongin politik juga enggak lah. Secukupnya aja, seperlunya aja. Nah, seperlunya. Terus Politik, nah gitu cukup kan. Cukup Iya. simple. Terus kita bakalan ada juga bintang tamu yang tidak kalah inspiratif bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu yang paling penting Pak. Jadi di sini Yang membutuhkan ada dua sumbangan. sudut kata yang berbeda antara inspiratif Dan? sama terkenal, Pak. Oh iya, kita mah nggak perlu yang terkenal. Itu bagusnya. Misalkan saya ngundang Erick Thohir gitu datang ke sini Menteri BUMN, ngapain? Nggak usah. Erick Thohir siapa, Pak? Cuman Bapak nggak tahu ya Bapak. Oh iya, Bapak lama di Timor Leste. Iya. Oh, iya bener saya tahu. Jadi nggak harus ngundang Nggak dari perlu. para tokoh, Malah para menurut saya nggak pakar yang penting. terkenal.
Yang penting yang datang ke sini nanti akan menjadi inspirator buat teman-teman yang Betul. nonton. Justru yang kita harapkan nanti yang datang ke sini tuh misalkan ibi-ibi pedagang bala-bala sisi jalan. Nah, Kita korek-korek misalkan sudah dagang balap Korek-korek. kehidupannya Pak. Kita nanyain dia berapa lama jualan bala-bala, apakah baru 1 hari atau sudah 10 tahun. Udah 10 tahun misalkan. Dan mungkin di perjalanan hidupnya si tukang, walaupun kemasannya tanda kutip bala-bala, tapi pasti ada inspiratif atau ada apa namanya, Ya sesuatu yang positif sesuatu lah. yang positif yang bisa kita Yang ambil bisa kita dari bawa perjalanan untuk hidup. ditanyakan ke bidan. Kalau positif ya tanya dulu Pak ke bidan. Beda benar apa Pak. enggak. Sekarang itu positif ada 2 Pak. Oh oke. Yang pertama. Yang pertama ada orang Ratio, bukan. Yang pertama. 2 Pak. Jangan Dua, nambah. ya. Jangan nambah. Iya. 2, 1. Yang pertama ada yang mengklasifikasikan kalau positif itu satu kebahagiaan. Oke. Oke. Yang kedua, positif itu bisa jadi musibah, Pak. Oh iya betul, tergantung ya legalitas. Ih Bapak udah ngopi-ngopi aja, saya belum. Parah. Aduh, kalau nongkrong di kios ini menjadi menu wajib, Pak. Kalau dulu saya waktu zaman-zaman berandalan di jalan, Pak. Nongkrong Bapak berandalan di jalan. Saya Bener. berandalan tuh di kantor, Pak. saya di jalan dulu, Pak. Saya gini-gini anak jalanan, Pak. Tuh di dam. Anak langit saya, Pak. Inamu. Bapak nggak tahu. Hmm. Sekali nongkrong sama teman-teman itu, Pak, pasti satu sabu. Ngapain tuh sabu apaan tuh, Pak? Sarapan bubur, Pak, pagi-pagi. Oh, in the morning udah Iya, sarapan bubur bener. ya. Siang-siang saya menunya pakai narkoba, Pak. Ngapa lagi tuh, Pak? Nasi, rokok, bala-bala. Luar biasa. Seperti itu Pak kehidupan Iya. saya dulu. Bapak luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong nongkrong, Pak. Yep. Siapa sih nama kamu hari ini? Jadi ngomong-ngomongin nongkrong, Bun. Kamu panggilnya Bun ya? Ya kamu manggil aku ayah dong. Bisa di rumah. Tapi bener. Tek nih, emang bingung kalau aku manggil tek juga kan bukan mie tek juga Bapak. Iya. Ya udahlah gimana enaknya. Ya jadi gini Bun. Sip. Kalau ngomongin nongkrong kan sebenarnya paling pas itu sama teman-teman. Melepas kepenatan Iya. gitu ya kan. Kalau kamu nongkrong Gue. nying. Kalau kamu mau nongkrong Sebenarnya kalau ngomongin masalah nongkrong, saya ini bukan tipikal orang yang suka nongkrong. Ini saya serius. Bapak berat banget ngomongnya. Saya serius ini, Iya. Pak. Jadi saya ini bukan tipikal orang yang suka bercanda kalau untuk masalah nongkrong, Pak. Karena nongkrong itu jangan coba-coba, Pak, masalahnya. Kayak minyak kayu putih ya. Jangan coba-coba. Buat Tapi, anakku coba-coba. bener. Salah satu hal yang paling nyaman, yang paling enak, yang paling kita bisa melepas penat, dan saya rasa ini hal yang paling murah juga. Sebenarnya cukup dengan nongkrong. Yang mana tempat tongkrongan itu yang lebih enak itu tempat tongkrongan yang memang habitnya itu istilahnya apa ya, kalau banyak gitu teh, jadi tiba-tiba kita lagi nongkrong ada yang dari mana lagi, heterogen. Oh, heterogen. Ya jadi benar-benar. seperti halnya kayak kita nongkrong di kios kayak gini, Pak. Ini Iya. satu tongkrongan yang bener-bener. Walaupun kios kita nih, kios Simang langganan iya, kita iya. ini tuh lebih rapi. Ini namanya, ada namanya sini, Pak. Kios nu dewek. Ada. Jadi nongkrong di kios itu menjadi satu kebiasaan orang Indonesia mungkin di sebagian wilayah, Pak, sebenarnya. Jadi mereka itu kadang-kadang menghabiskan waktu senggang, menghabiskan waktu untuk melepas penat, biasanya kios. Cuman istilah kios saya rasa sekarang udah banyak modelnya, Pak. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tadi nyambung si Buntek ini ngomong ya, sobat kios, budaya nongkrong itu bukan hanya di sebagian daerah di Indonesia sebetulnya, tapi malah menjadi ciri khas negara-negara di Asia. Di Indonesia bagian mana yang tidak ada budaya nongkrong? Ada loh, Pak. Pasti ada semua. Wah, Dan keren. ternyata Malaysia, cuman kalau Malaysia tidak boleh ngerokok sembarangan. Wih, peraturannya lebih ketat, Pak. Singapura juga kalau nggak salah tidak Singapura boleh ngerokok sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Tapi tipikal negara-negara yang budayanya sama kayak kita nongkrong Ya. maksudnya, itu pasti ada kios atau street food di street food. ya Yes. di pinggir-pinggir jalan. Jadi pasti begitulah. Iya. Cuman kan kalau daerah Vietnam, Singapura itu jajanannya tikus bakar gitu kan, Bun. Kan males ya Pas, kan. Bro. Pas. Iya. Saya mending gak nongkrong dah. Kalau Indonesia tuh masih mending gitu, nongkrong, ada cewek ya dibiarin aja lewat, jangan digodain. Jangan, masalahnya kan dia sama suaminya juga. Iya, itu masalahnya. Kalau di luar Asia yang lain, di luar Indonesia, Ya, misalkan tadi di Vietnam, Vietnam. kada haranana teh nya kitulah.
Orahi duruk lah, berit di shop gitu. Berarti kebayang lagi nongkrong di kios di sana, tiba-tiba keluar. Bakar gitu. Tapi memang kalau di Indonesia berarti memang nongkrongnya masih wajar Pak ya. Walaupun tadi saya sedikit tambahkan bahwa tidak hanya kios saja berarti tempat nongkrong Pak ya. Banyak kalau ABG zaman sekarang. Bener? Itu nongkrong di kafe. Kafe. Karena ya kita tidak bisa menolak kemajuan Bener. teknologi. Bener, Adanya bener. wifi di mana-mana. Itu menjadi salah satu pusat Ya, perhatian juga ya yang untuk paling memberikan oke tempat ya udahlah nongkrong. jajan kopi segelas Bener? atau smoothie kayak naon jus gitu. Teu apal saya nu kader itu. Terus nongkrong nggak main Mobile Legend gitu. Ada. Nah, itu Bapak, nah. Tapi kan memang benar Pak, kalau sekarang itu nongkrong tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk ngopi saja ya, mungkin untuk komunitas juga sekarang nongkrongannya itu udah kayak di kafe ya. Kalau kita kan sekarang di kios. Kalau saya konsisten di kios Nah, kayak kalau di kita sini. mah kan konsisten di kios karena apa? Karena ya memang kapasitas kita sekarang nungguin kios Pak. Dan ambience beda. Suasana Ya, nongkrong di kios suasana itu lebih beda. tadi heterogen. Heterogen. Kios Familiar. sagede-gedena kios ngan Bener. sakitu-kituna. Sakitu-kituna. Bayangkan. Hmm? Bayangkan kalau kita nongkrong di kios terus banyak yang baru datang gitu ya. Heeh. Pasti nyadek-tedek jadi tegur sapa. Pasti. Mau nggak mau tegur sapa. Coba kalau nongkrong di kafe. Waduh. Ada yang beda table terus nggak kenal ya. Ngapain harus nanya-nanya? Tapi masalahnya kan kalau yang namanya kiosnya pasti kecil Pak ruang lingkupnya. Dan biasanya yang kumpul itu orang-orang yang mayoritas sudah saling kenal satu sama lain Pak. Hampir kayak Kalaupun pos belum ronda ya. kalaupun belum kenal karena tetap nongkrong di situ lambat laun jadi wawu. Pasti. Karena biasanya nggak harus cari yang jauh, harus cari yang kemana gitu nongkrong di kios. Pasti yang deket-deket sekitar rumah Pak. Betul. Kayak ngeronda kan paling yang seputaran itu. Tapi ada juga yang nongkrongnya lintas daerah, Pak. Wih, Kios lintas daerah. gimana contohnya Pak? Misalkan Contoh. Buntek punya teman Iyeng nih, kiosnya Ya, Iyeng di kiosnya sini. Iyeng, benar-benar. Kan jauh dari rumah. Oh, berarti Tapi udah itu mah- baru udah kurang di dinya, nongkrong di dinya. Oh, benar-benar bisa. Bisa kalau nongkrong sih aman Pak, beda sama yang tadi ngeronda. Oh iya, kalau ngeronda kan aya jelema teu wauna. Ada ngaronda di dia kampung sorangan, di rondaan. Beda ruang lingkupnya. Bagaimana kalau kita bikin lagu tentang nongkrong? Bener Pak, coba lah. Saya. Salah lagi gripnya tadi pales. Bapak kidal Pak ya. Saya manusia biasa aja normal, Tapi cuman main gitar- gitar kidal. Kidal, ini kidal. Main kidal tapi saya gitar gitu loh. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pakai tangan kidal, kalau makan pakai tangan mana Pak? Pakai kaki, Keren. pakai kaki. Kalau cebok? Cebok dicebokin dong. Ah, gimana? Kidal, ya. Full service. Satu buah tembang dari miliknya The Kios Man. Nongkrong. Udah, gitu aja, Pak. Bener, instrumennya sangat luar biasa dan inspiratif Eh, sekali. Ipang Lajuardi aja kalau bikin lagu itu nggak bisa sehari 2 hari. Bener. Iwan Fals Iwan bikin Fals. lagu Mm-mm. itu tinggal ngedip jadi kalau dia mah. Jadi tapi walaupun satu kata barusan nongkrong, Udah jadi lagu udah itu. jadi lagu. Selesai. Ada liriknya, ada chordnya, udah ada suaranya keluar kan Pak. Nah, bener-bener. Bapak udah sendiri ya? Iya udah dong. Ini kita kenapa ini seperti ini sebenarnya rahasia ya, nggak usah Bapak. Nggak usah diceritakan. barangkali lah. Kali aja ini. Cuman buat sobat kios, selain subscribe, like dan komen juga bisa follow Instagram kita di @ngobrol pakai underscore nggak? Obrolan kios Oh, underscore obrolan utama. kios underscore utama. Sip. Sama Facebook juga sama ya, barangkali mau nambah Ya. story di Facebook juga sama. Obrolan kios underscore utama juga sama. Yoi. Ya, nanti ada. Buat teman-teman yang punya usaha mikro dan menengah, Ya, itu boleh promo di kita tanpa bayar. gratis. Bahkan Tanpa ya. dan tanpa bacot. Jadi datang ke sini nggak ngomong apa-apa, gimana ya caranya ya? bukan promosinya Ya. Pak. Jadi kita balik lagi nih ke kios kita, obrolan seputar kios. Jadi tadi Pak, kira-kira nih barangkali teman-teman yang ada pertanyaan, kenapa harus nama channelnya atau nama tajuk rencananya obrolan Bapak berat kios? banget tajuk rencana. Bebas saya Pak orangnya. Iya. Kenapa harus obrolan kios? Iya. Pasti yang suka nongkrong di kios itu tidak pernah ada obrolan yang fokus pada satu permasalahan. Iya, betul. Istilahnya free flow. Jadi Iya. ngobrol ke naon wae ge rame. Rame.
kamari nonton bola dibahas di Dibahas, kios. doi. Jadi bebas saya itu bisa, orang mah pendukung Bener. Manchester. Itu Da orang mah biasanya, Persib gitu. Bener, itu habit di Ya, kios. tapi itu jadi gelut Itu biasa. jadi biasa. Ngomongkeun kamari orang mah golput. Wah, tuh orang Politik. nyoblos teu bisa urang mah. Tapi udah deh jeung ngopi baru. Udah ngopi Gitu. bareng. Itu jadi Jadi mudah-mudahan channel ini juga dengan namanya obrolan kios, kita di sini ragam variatif obrolan yang akan kita bahas, ragam segmen yang akan kita nanti munculkan. Heeh. Yang pasti tetap ada moral value-nya, ada hiburannya, ada omong kosongnya juga tentunya Pak ya. Kalau omong kosong kurang lebih 80%. Mungkin seperti itu omong kosongnya. Jadi tapi tetap nanti kita akan menyajikan hal-hal yang sifatnya inspiratif juga seperti yang tadi disampaikan di awal, hal-hal yang memang sifatnya memotivasi teman-teman yang lain dan juga mungkin hal-hal yang bisa menambahkan pengetahuan dari sobat-sobat Yes. kios Betul. dimanapun Anda berada pada saat ini, yang nonton, yang mendengarkan maupun yang belum nonton. Dia lama-lama kayak Jeremy Teti ya. Nggak tahu. Jeremy Teti itu dulu dari saya Ngapain? Minjem duit ya. beli alat pancing. Ini Jeremy Teti ngusup kabayangan. Dan yang paling spesial di tiap Sip. episodenya dimulai dari episode kedua nanti, Iya. kita sudah memberikan kuis buat sobat kios yang menjawab pertanyaan kita dan kita akan kasih hadiah pulsa. Pulsa. Jadi berarti Ya. nanti tinggal komen saja atau bagaimana nih sistematikanya? Jadi kita ngasih pertanyaan, dijawab sama sobat kios. Terus jawabannya itu di kolom komen kita di Instagram, Sip. ya. Iya, berarti hanya yang komen di Instagram saja. Betul. Iya, berarti makanya makanya cepet-cepet nih harus di apa sih follow atau apa Follow. Instagram? Ya bener ya. Kalau Follow. istilah-istilah dari medsos saya banyak banget, Pak. Kalau Instagram berarti follow ya? Yoi. Iya, berarti harus diikuti nanti di Instagramnya Obrolan underscore @obrolan kios underscore utama. Ya, kita aja masih lupa. Orang Kita akunnya masih baru bikin tadi. bikin tadi. Iya, Nggak apa-apa ya. Kita mah numunggaran di nararaga. Nararaga ngabacokak. Ngabacokak. Oke. Bapak bisa main gitar? Saya bisa, Pak. Main gitar, Pak. Biar saya nyanyi, Pak. Loh, sebenarnya nggak ada. Kebalik. Oke. Bapak yang ngadep sana gitu loh maksudnya. Lah, di mana ini, Pak? Sri Mulat. Saya saya salah satu pecinta musik, kemudian penikmat musik juga. Saya termasuk orang yang heterogen urusan musik, Udah Pak. apa langsung mainin aja. Enggak, cerita dulu sedikit, Oh, Pak. iya, mau cerita dulu. Masalahnya saya mau cerita nggak bisa, saya nggak enak. Jadi saya lebih ke penikmat saja. Ya, nggak apa-apa, penikmat main. Yang karya penting orang Bapak kan tahu lain. grip A, B, C, Tapi saya D. punya teman loh yang suka main F. gatrik, Pak. Wah, suruh dateng. Bener ya? Telepon. Telepon lah yang main gatrik ya. Udah siapnya main gatrik. Tapi posisinya di mana nanti kalau dia ada Di sini aja dia mah Biarin biarin. aja, biarin aja. Yang penting makan musik. Tapi ngomong-ngomong tadi saya enak yang jingle, Pak, itu karya siapa tuh, Pak? Nanti bisa dibawakan secara live nggak, Pak? Bisa. Bisa. Makanya nanti si Gatrik ini suruh nyari gripnya dulu. Beda dari yang recording nggak apa-apa lah. Beda. Yang penting gripnya masuk gitu aja. Saya telepon dulu, Pak ya. Iya, telepon dulu orangnya. Pak. Saya orangnya Biasa bebas, aja, Pak. Bebas saya sama orangnya. Bismillah. Ya, masuk. Nah, nanti pakai musik, jeng gitu kan pas Iya. masuk ini ya. Trik masuk ngapa lu diem situ? Masuk. Bung Gatrik, ayo. Iringi kita main musik. Kita mau nyanyi hari ini nih lah. Dia pergi parah. Si Gatrik lagi manja. Ya, Bapak Saya telepon. nyanyi yang bener. Bapak tahu kan grip? Bapak pemain Saya pemain saksofon, Pak. Wah, pemain saksofon. Lagunya apa ya? Waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Tep. Ngapa, Pak? Waktu kau lewat. Abdul sedang mainkan gitar. Iya, bebas Abdul nggak apa-apa. Iya. Cuman kan memang lagi dia gitar, pasti main gitar, Pak. Waktu kau lewat, aku sedang main gitar. Bener kan? Bener-bener. Bener. Gak ada masalah kan? Mainkan gitar. Salah gripnya, Pak. Mengelak. Ya gitu. Berarti kita bukan bagiannya. Bos. Iya, mama di kios mah apa sih yang tamat? Pernah nggak nongkrong di kios nyanyi main gitar tamat? Enggak, Pak, enggak tamat, paling nonton tersanjung saya sampai tamat di kios, Ih, Pak. parah. Males banget nonton tersanjung.
Terus ini nanti juga kita di kios ini sebenarnya banyak sekali teman yang membantu kita ya untuk bisa membuka kios ini ya Pak ya. Betul. Ya mungkin tadi sudah disampaikan dia sering manggil saya Tek karena memang di sini hari ini Nggak, saya aku lagi mau manggil pengen dia Bun. Tek. Iya. Bun boleh nggak apa-apa. Aku nanti panggil Babe. Ini Pengen meluk. ini saya lupa lagi Pak. Bung Dower. Ini Bung Dia Dower. bisa lupa partner Ini- dia sendiri lupa. Ini bener, ini kalau teman-teman yang di luaran sana udah sering main ke Aussie sana pasti kenal lah. Biadab Pak Ausi. Ngapain saya nongkrong di Ausi? Katanya kemarin Bapak pernah ke sana, Pak. Saya sampai Timor Leste doang, mau nyebrang ke Ausi nggak Oh, nyampe. jadi. Nggak nyampe. Berarti cuma baru nyampe niat ke sana, Pak. Iya, sampai Timor Leste. Jadi Doer ini nanti banyak sekali teman-teman yang bakal datang ke sini ya. Yes. Saya pokoknya teman-teman nu beuki nongkrong, ku urang diundang ka dieu, urang ngobrol, urang bahas segala rupa. Saya teh bisa ngitar, urang ngebahas tentang Gitar. Saya teh bisa ngawadul, urang ngebahas Ngawadul. kehidupan serta ngawadul teh kumaha Oke, we. bener teh. Bener. Teu kudu di genre. Kios mana bebas atuh usaha udah ngalarang ngadongeng di kios. Bener teh? Bener. Saya pengen nyanyi tapi nggak ada ide gitu. Saya pengen tapi nggak mau ngenyot, Pak. Pak, bayangin nggak orang mau nyanyi nggak ada ide, kumanya? Gampang, Pak. Tinggal dengerin aja. Denting piano, Iya. Mas. kala jemari menari, nada merambah pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama semambayan. Tapi kenapa dari tadi lagunya pakainya yang Iwan Fals semua, Pak? Apa punya cerita tersendiri dengan lagu itu, Pak? Gitu. Jadi gini, Iwan Fals itu dulu pernah nongkrong di kios daerah Sadakeling, Jalan Sadakeling. Oh, berarti punya cerita tersendiri dengan Mas Iwan Fals. Dia punya cerita sendiri, saya juga punya cerita sendiri. Iya, kan cerita Tapi sendiri. nggak ada sambungannya Nggak sebenarnya. ada Antara sangkut saya pautnya. dan dia nggak ada. Jadi Nah, di waktu, Sadakeling itu gimana, Pak? nah, dia pernah, kalau tidak salah ini ya, Berarti benar. ya kalau tidak benar ini ya, Berarti salah. kalau goblok banget ini, berarti saraf gitu dong Pak. Aduh, gimana? Jadi dia bikin lagu yang terlupakan, itu judulnya Denting Piano. lagu yang terlupakan. Itu Tapi dia- judulnya yang terlupakan. Oh, Jadi tapi bukan Denting Piano. Ya, Bukan. jadi banyak yang ngobrol tentang nyebutin lagu itu, pangokeun lagu Denting Piano lah, Oh, bukan. padahal judul nama lain eta. Yang terlupakan judul nama. Ah, Itu tidak, kalau tidak salah bikinnya adalah di Sadakeling. Sadakeling. Tempatnya di mana, di rumahnya siapa, di kios yang mana, kayaknya saya nggak bisa cerita Tapi di area itu ya. di situ. Tapi biasanya lah mau nyiptakeun lagu teh aya sosok inspiratif atau ada hal inspiratif untuk menjadi sebuah lagu tersebut. Bapak mungkin bisa menganalisa kenapa seperti itu gitu Pak lagunya. Denting piano, kala jemari menari, nada merambah pelan. Referennya gimana sih? Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau ya, jadi penyesalan terhadap Permainan piano. penyesalan seseorang karena telah meninggalkan Seseorang tersebut. meninggalkan pasangannya. Oh. Jadi rasa penyesalannya itu nggak bisa hilang dari pikiran dia. Itu interpretatif saya. Nah gitu, interpretatifnya saya tuh begitu terhadap lagu itu. Iya. Karena memang hampir semua lagu juga pasti memiliki maksud dan tujuan yang tersirat Bagi si pencipta bagi dan si penyanyi. si penyanyi. Kalau yang termasuk denger bebas. bebas, tapi kan kalau yang denger mah biasanya ngudi istilahnya. Ya. Lagi momennya Mudi sedih. itu dulu mantan RW di rumah saya, Pak Mudi. Pak Mudi berarti ya situasi emosinya tuh naik kayak. Ya emang. Iya bener kan? Kalau misalnya lagi sedih harusnya dengerin lagu yang menyenangkan. Tapi terkadang, ini ngomong psikologi tentang tapi psikologi ya. lagu, Pak. Justru ketika kita galau, Hmm? itu biasanya dengerin lagu yang sesuai dengan suasana hati Suasana hati kita. kita. Keur putus, yang ada lagu tentang putus. Gitu. Jatuh cinta, ada kan lagu tentang jatuh cinta Di tapi ujung jalan itu, tuh seperti kemarin. Itu Pak gripnya. nanti kedepannya cari dong yang bisa main Nanti gitar si biar Gatrik mainin. bisa. Sekarang sudah saya telepon dia nggak mau ya. Nanti si Gatrik datang lah di episode 2. Ini ngomong-ngomong
nggak ada lagi yang datang ini ke kios kita hari ini. Ada tuh Singguh baru Ada parkir. datang. Wih, ada yang Ada datang. Singguh baru parkir. Wih, Suruh masuk aja sih. Suruh masuk aja kopi bareng lah. Nah, balik lagi ke Heeh. urusan Kios. obrolan kios kita channel ini. Sebenarnya untuk episode pertama kita mah yang ngobrol santai aja. Iya. Dan sebetulnya episode 2, 3 dan seterusnya juga tidak akan jauh seperti ini. Tidak akan jauh beda, cuman mungkin ada Sobat kejutan-kejutan lain yang memang kita persiapkan lebih matang lagi ya. Yes. Kalau untuk episode kali ini mungkin kita lebih ke perkenalan Ini juga udah saja. mateng, Pak. Ini udah tapi mateng. apa istilahnya untuk show-nya itu kita sekarang lebih ke perkenalan siapa kita, kemudian kenapa kita harus obrolan kios tadi kan udah dibahas Pak ya. Ya. Ya paling seputar itu saja. Yang pasti teman-teman juga yang nonton atau sobat-sobat yang nonton juga nanti sudah nggak kaget lagi kalau misalnya kita senantiasa mengisi di tiap hari Selasa dan Rabunya dengan tema-tema, dengan pertunjukan-pertunjukan. Ini si Bunte kayaknya lulusan pesantren, dia ngomong kayak mau ceramah Jumat. Ih, bener. Bapak nggak tahu Gontor Garut? Mm-mm. Tahu nggak Pak? Saya yang tahu bibir saya yang gontor, Pak. Tahu Gontor kan Garut Pak ya? Iya, tahu, Pak. Terus saya nggak tahu di mana. Nah, Rencananya saya nanti anak mau ini dicari sana masalah. Pak. Ini masalah ini. Bapak harus tahu di mana apa yang di mananya, Pak. Nah itu. Tadi kan saya tanya Bapak tahu Gontor yang di Garut? Tahu. Di mana itu Pak? Pak Gontor nggak di Garut, Pak. Kesel jadi. Gontor itu di Sukabumi, Pak. Iya. Mungkin lagi Pak. Silakan. Santuy aja. Jadi kalau tiap yang nonton pasti kuis itu bakalan ada di part 2-nya. Jadi tiap hari Rabu kuisnya bakalan keluar. Iya. Dan kita akan umumkan pemenangnya itu di hari Selasa. Berikutnya minggu depan. Minggu depan. Iya. Jadi caranya ngeklaim pemenangnya gimana nanti tinggal yang menangnya di Instagram kita mention, kita direct message, terus kirimkan nomor teleponnya, Iya. kita langsung kirim pulsa. Iya. Berapa pulsanya, Pak? nominalnya itu masih rahasia. Rahasia. Karena kita masih menunggu para donatur-donatur yang suka menyumbang ke acara 17-an. Iya. Daripada menyumbang acara 17-an kepada pemuda-pemuda yang tidak kreatif, Iya. lebih baik menyumbang kepada pemuda yang kreatif seperti kita. Iya, salah satunya Pak. Setuju Pak. Kayak orasi lagi demonstrasi aja bagus Pak keren. Saya memang ambisius, Pak. Ambisius orangnya. Terlihat Pak dari wajahnya juga Pak. Ambisius itu Maju ke depan Pak. iya benar. Bibir kadang saya maju. Mau nyanyi lagi Pak? Mau nyanyi, Bapak mau request boleh? Ah, Coba request. coba. Saya punya lagu kesukaan dulu waktu kecil Pak. Apa? Bang Bung Hideng. Waduh. Kan di kios mah bebas Pak, nggak ada batasan. Iya, genre saya lagi musik, mikir. Pak, tiba-tiba datang. Kumaha mimitina Bang Bung Hideng teh? Apaan mimitina urang tah? Bang Bung Hideng, kata Bang Bung Hideng. Nggak sakit sumponan. Bung bodas, Bang Bung bodas jadi hideng. Tu eta saha ha ha nu ngalangkung unggal teuing saha da uing teu apa. Ya oke, terima kasih. Begitulah. Jadi Jadi gua mau menyot saya aneh hari ini. Bapak saya kesel sama Bapak ngerokok aja masalah hidupnya. Saya tuh mau ngerokok tapi nggak mau ngenyot gitu. Ini tuh tinggal gini, ini dijepit, masukin Tapi mulut. alasan Bapak ngerokok kenapa Pak coba Pak? Ah, ini menarik ini. Soalnya kan memang rokok itu sebentar ya saya kasih dulu prakata ini Pak biar enak Bapak ngejelasinnya. Bapak berat kamu bikin skripsi pakai Bener, prakata. prakata dulu. Jadi jangan sampai langsung Prakata to the itu, point. Pak, tingkatan pangkat di kemiliteran. Biar kita seperti itu Pak. Prakata 1, prakata 2. Saya terserah Bapak lah. Bapak nggak tahu ya, maksud saya pratu, Pak. Bapak langsung tekeng gitu, Pak. Kesel gue gamparin pakai gitar juga nih si Buntek. Udah biasa Kesel. Pak. Jadi intinya rokok itu kan tetap menjadi polemik antara yang iya dan yang tidak, yang boleh dan yang tidak boleh itu. Pak. Nah Bapak ini terutama yang perokok aktif, Ya. masih aktif kan merokok? Aktif banget. Alasannya kenapa Bapak merokok? Jadi saya akan membahasnya bukan dari sudut pandang polemik yang terjadi di masyarakat. Nah, itu dari Tapi secara saya- individu. Betul, tapi saya akan memberikan sudut pandang berdasarkan poli pantai. Kalau polemik itu terlalu rumit untuk dibahas. Kalau secara poli pantai, Iya, itu kan 2 lawan 2 ya, Pak. iya lebih simpel. Nah, lebih simpel 2 lawan 2. Itu sesuai dengan analogi kita menjepit rokok, Pak. Iya. 2 Iya. lawan 2, bibir atas, bibir bawah, Pak. Tuh. 2 lawan 2.
Analoginya Poli pantai. Keren. Tapi merokok menguntungkan nggak Pak? Pasti. Kalau rokok tidak menguntungkan berarti diteureuy ya tak untung. Bahaya. Makanya rokok itu pasti ada Asbak. korek dulu Pak. Oh Nggak iya benar. mungkin Bapak ada ngapain asbak. begini? Bapak kayak Deddy Dia kan- Corbuzier nih manipulasi nih orang nih. Aduh, Bapak tuh kenapa harus lihat ke bendanya? Mestinya berpikir jernih dulu, harus ada korek. Iya, dulu, saya nggak baru pakai bisa abate jadi aja as. ngajar. Aduh, Apa tadi pertanyaannya? Sebelum kita closing, pertanyaan kamu tadi apa? yang mana? Kenapa saya ngerokok? Iya, itu udah. Oh ya, kenapa saya merokok? Karena merokok itu adalah menggantikan kegiatan saya di waktu senggang. Waktu senggang saya sebagai manusia itu banyak banget, Pak. Iya. Ketika saya lagi kerja, senggang itu, Pak, buat saya. Karena tangan saya masih bisa begini. Bisa sambil merokok. Kalau saya, Lagi. yang menurut saya bukan waktu senggang itu, sampai tidak bisa merokok, itu ketika saya berenang, Pak. Bener-bener Pak. Ya nggak bisa, tangan saya hektik banget itu. Saya kalau berenang tuh keringatan sekujur tubuh Pak. Basah kan? Oh iya. Ah, kalau udah basah keramas makanya. Jadi Pak. ini tips untuk yang ngerokok gimana Pak? Nggak, Bapak ini sebel. Tiba-tiba ada tips buat yang Iya, ngerokok. jadi kalau Yang tips- pertama, sediakanlah rokok-rokok yang ada di dekatmu. Berarti harus disukai juga. Atau kudu, keur katepet mah nu aya. Satu. Itu ya. Yang kedua, Yang kedua, sediakanlah korek-korek yang ada di sekitar Anda. korek-korek. Betul. Banyak macamnya Pak. Betul, kalau mun urang eueuh nya nginjem ka tetangga. Iya, Tetangga tiga. eueuh nginjem ka RT sabelah. Benar. RT. RT nginjem Oh korek. nya bahaya tak jelema mah dae kapotetengan. Tapi benar. Merjuangkan Urang korek. mawa rokok ka gunung satengah selo Nah, awet. Gara-gara korek. cincirining eta teh. Bener, korek teh gede. Ayeuna kan ukur musim teh curan rek. Hmm, Eta lamun dikena pasalkeun curan rek jelema geus dibui setengahna. moal bisa. Nah, Ieu ngomongkeun curan rek, jelema moal bisa dibui sabab eta jelema berarti memiliki keterbatasan. dalam artian Jadina bisa kebal hukum. oh, Curan rek pencurian tapi korek. Gak bisa, saya tetap Pencurian bisa. korek. Oh, sugan orang teh. Oh, Salah. korek. Hampura sobat kios. Aduh. ah. Gitulah kurang lebih tips namanya. Nu penting mah diudu deh. Ulah Dan ada ulas. pepatah mengatakan, Pak, kalau merokok itu jangan takut mati. Selama ada korek. Selama ada korek, bener. Tuh. Lamun useuh korek, pareng susah, Pak. Yang jelas Ya, buat para perokok, silakanlah merokok di tempat yang disediakan iya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. semua. Ya, kalau ada yang larang ya kita pindah ke tempat yang lain. Kan kalau kita nyari smoking area, smoking room, Susah, Singapura, Pak. Malaysia udah banyak. Udah Pak. ada kalau di kita mah kan Di kita sekarang mah. mah WC smoking Iya, room, Pak. mana aja tempat Allah yang ciptakan. Iya bener-bener. Dan tips juga buat para perokok, jangan lupa sambil nonton juga channelnya Iya. Obrolan kios. Kios. Ini channel baru yang mudah-mudahan terkenal. Kalaupun tidak terkenal, saya tidak peduli. Yang penting kita eksistensi nongkrong sambil ngopi lagi. Ini ngopi dulu ya. Ngopi dulu, geng. Oke. Ini gara-gara program ini, Hah? saya nggak ngopi jadi ngopi loh. Totalitas ini. Saya dengan program ini awalnya ngerokok jadi nggak ngerokok Pak. Iya, Lagi sibuk itu saya bagus, Pak. itu bagus. Bener-bener. Sudah Tapi ya? udah cukup lah untuk perkenalan di episode pertama ini, episode yang paling perdana tadi saya sampaikan di awal. Saya rasa pasti teman-teman yang nonton juga banyak pertanyaan terkait dengan channel yang baru kita buka ini. Nah, untuk pertanyaannya barangkali mau dipertanyakan langsung di komen YouTube-nya boleh, atau misalnya mau DM ke Di Instagram juga boleh, untuk menjawab semua pertanyaan yang saudara-saudara pertanyakan dalam Ngomongnya dunia kurang mirip, Pak. masing-masing. Ngomongnya saudara-saudara. Itu ada, tahu kan bahwa program itu ada dulu di TV. Tahu, Saudara-saudara. Ada yang gitu. Ya. Closingnya Iya, gimana, Mangga? Intinya Intinya? buat sobat kios yang lagi nonton harus subscribe, likes, dan komen. Terus follow Instagram kita di @obrolankios_utama. Terus nanti setiap episode ke depan kita bakal ada kuis yang berhadiah pulsa buat sobat kios semua. Yang terpilih ya. Dan buat siapapun yang mau pengen promo produknya, Boleh. kita nggak nerima produk yang
mahal-mahal. Enggak. Produk yang bonafit enggak. Yang kita gratisin adalah teman-teman yang usahanya mikro, makro, silakan. Kecil menengah ya. Ya, kita support secara total di sini. Silakan yang mau jualan cireng kayak mau jualan ranginang kayak jualan sepatu kayak Ya, handmade lokal. apapun handicraft boleh. Boleh. Ya Sip. kan? Iya. Dan buat yang kebanyakan duit mau support kita properti apapun di channel ini, Kita terbuka lebar untuk masalah ya itu. dong, ya. Iya, Biarkan dan- Allah yang membalas tapi. Juga buat teman-teman yang kreatif juga nih Pak tentunya ya. Ayo, Kita merapat. juga membuka peluang bersama teman-teman untuk kita bahas bareng-bareng di sini. Mudah-mudahan kekreatifan teman-teman nanti yang bisa duduk bareng di kios kita ini bisa menjadikan inspirator buat teman-teman lain. Yang kayaknya sekarang ini bener-bener kita posisi di sangat terjepit Pak. Dengan kondisi sekarang pandemi COVID-19, kita bener-bener harus banting setir ke sana kemari untuk melengkapi kebutuhan hidup kita masing-masing Pak. Nah makanya buat Susah teman-teman banget hidup deh. Gua mah nyantai-nyantai aja. dan buat teman-teman yang punya kreativitas nanti juga kita akan undang ke sini Ya. supaya kita berbagi. Yang jelas kondisinya apapun tetap berkarya seperti halnya kita Benar. hari ini kita Ya. berkarya. Saya ngajakin semua sobat kios. Sip untuk senantiasa berkarya. Oh, aku pikir senantiasa berantem nih. Jangan. Ya sudah, ketemu Sip. di minggu depan Ya. di episode kedua yang mudah-mudahan kita sudah bisa datengin orang-orang yang berbagi inspirasi Ya. buat sobat kios semua. Iya. Assalamualaikum, Doer pamit. Buntek juga. Nah, dia udah lupa pamit. nama sendiri. Jangan bercanda, jangan bercanda, ini serius. Candain aja, walau serius. Ayo kita ngobrol di kios, ngobrol sok bener, gak ada ujung, tapi kok asik. Zaman sok pinter, semua ngoceh, pada gak bener. Ayo kita ngobrol di kios,